saya akan mengundang 3 pembicara untuk bisa hadir ke atas panggung. Boleh kasih aplaus yang meriah untuk co-founder dari IDN Media, ada Mas William Utomo, juga editor-in-chief Pobela.com ada Judithia Pitana, dan Bapak Stephen Kelvin Victory selaku CEO iStyle.id. Yeay, selamat pagi. Silakan Pak Stephen boleh langsung duduk. Mas William boleh di ujung, oke? Nah, biar diapit nih Kak Judith nih. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya aku mau tanya, Pak Stephen apa kabar Pak? Ya, pagi semuanya. Baik saya. Semangat ya Pak? Semangat. Baik. Ya. Kalau Mas William apa kabar Mas William? Alhamdulillah saya. Gimana rasanya bisa ketemu sama teman-teman media dan teman-teman KOL nih? Seneng banget dong. Ingin menyapa juga sebenarnya. Selamat pagi teman-teman. Halo. Banyak banget ya yang Nah. datang. Udah langsung antusias banget semuanya. Kak Judith gimana rasanya bisa ketemu langsung sama teman-teman media. Akhirnya kita tiba di D-Day nih. Betul, aku excited banget dari kemarin udah nggak sabar dan Yes. akhirnya udah banyak familiar faces nih pagi ini. Thank you for Yay. coming everyone. Seneng banget pastinya kita bisa ketemu lagi sama semuanya dan kita akan langsung ngobrol-ngobrol aja walaupun nanti juga kita akan kasih kesempatan untuk teman-teman media bisa bertanya langsung ke 3 pembicara kita. Saya akan mulai dari Mas William dulu. Di sini kita ketahui bahwa pasca pandemi industri kecantikan secara global nih tumbuh semakin kuat. Sebenarnya dari pandemi ini industri kecantikan tuh nggak pernah mati, malah makin grow stronger. Kalau dari Mas William sendiri, bagaimana sih IDN Media melihat potensi industri kecantikan di Indonesia khususnya? Yes. Sebelumnya saya ingin menyapa kembali Pak Stephen, Judithia, Lala, dan ingin menyapa teman-teman yang udah datang. Terima kasih banyak banget. Aku lihat ada teman-teman media, beauty enthusiast, member JKT48 juga banyak ada di sini. Teman-teman beauty creator yang lainnya gitu. Terima kasih udah datang di pagi hari ini. Ya, jadi kalau kita ngelihat ya data makro BPOM Yes. 2021 sampai 2022 jumlah perusahaan kosmetik terdaftar dari 800 naik jadi 900. Jadi ada Wow. 100 perusahaan Betul. kosmetik baru. Terus izin edar produk kosmetik BPOM selama 5 tahun terakhir ada 400.000 lebih izin yang diedarkan. Baik. Jadi bayangkan berapa Iya. produk SKU yang dikeluarkan seperti itu. Betul. Jadi memang pertumbuhannya banyak banget. Nah tapi kita ngelihat kata kuncinya satu yaitu akses. Gitu. Akses to what? Gitu. Akses to content, akses to commerce. Gitu. Betul. Jadi akses konten kalau dilihat akhir-akhir ini Pobela sangat sering mengeluarkan konten-konten tentang beauty. Iya. Teman-teman beauty creators juga sangat sering membahas produk-produk beauty gitu. Dan terakhir karena kontennya banyak, orang melihat, orang terinspirasi buat beli. Biasa orang kalau beli cari di toko terdekat, barangnya nggak ada tapi di media sudah rame, akhirnya harus mencari di online. Dan destinasi terbaik kalau online belinya di mana? Tentu di iStyle. Nah setuju banget, ini pas banget, tepuk tangan dulu dong. Benar-benar langsung menjelaskan dalam satu jawaban. Mas William, tapi memang kemudahan akses informasi ini juga pasti berperan sangat penting terhadap pertumbuhan industri kecantikan di Indonesia sendiri Mas William. Menyambung pertanyaan sebelumnya di situ sebagai platform media digital untuk milenial dan Gen Z di Indonesia. Dari kacamata IDN Media, bagaimana sih caranya untuk bisa tetap bertahan dan juga bisa memasuki kancah industri kecantikan ini bersama dengan Pobela.com? Iya, jadi kalau di IDN Media, goal kita hanya satu, yaitu mendemokrasikan informasi. Nah, melalui Pobela.com, informasi yang ingin didemokrasikan ada di 4 topik gitu. 1 beauty, kedua fashion, ketiga career, keempat relationship. Nah, melalui Pobela sejak 2017 kita membuat Beauty Fest Asia ingin menghubungkan ketiga stakeholders. Yes. Yang pertama kan beauty brands. Beauty brands, Ada betul. lebih dari 110 beauty brands yang ada di Beauty Fest. Yang kedua beauty creators, beauty creators and experts gitu. Dan ketiga beauty enthusiasts. Nah, ini jadi satu rantai ekosistem yang berkesinambungan kita coba wadahin melalui Beauty Fest dan melalui Pobela. Wow, jadi ini adalah sekali lagi wadah untuk 3 stakeholder tersebut. Salah satunya yang sudah hadir juga nanti ya beauty enthusiast dan para beauty creator pagi hari ini. Ini benar-benar menjadi sebuah wadah yang bisa dikatakan pas banget untuk bisa menyatukan lagi semua, banyak kolaborasi bisa dibuat di sini pastinya. Nah, aku mau ke Kak Judith nih sekarang. Kak Judith kan sudah malang melintang ya di dunia media. Sudah lebih dari 1 dekade kurang lebih Kak Judith di dunia media Tapi ini.
Kalau kamu spill ketahuan umur aku nggak sih? Harusnya jangan ya, harusnya masih muda gitu ya, jadi Gen Z ya. Nah kalau Kak Judit sendiri kan udah banyak banget berarti mengikuti dinamika dari industri kecantikan di tahun-tahun yang lalu sampai dengan tahun yang akan datang. Kalau menurut Kak Judit di tahun-tahun yang akan datang bagaimana sih sebenarnya perkembangan industri kecantikan di Indonesia? Oke, mungkin aku sebelum bicara tentang tahun yang akan datang, aku harus bicara tentang tahun yang sudah lalu juga ya. Betul. Karena kalau aku jujur dari aku kecil tuh aku udah suka banget sama dunia beauty. Jadi dari dulu aku selalu suka makeup, skincare, semua makeup yang dipakai sama seleb-seleb lokal luar aku selalu ikutin gitu. Tapi satu yang aku perhatikan adalah when I growing up itu aku nggak punya banyak opsi. Dalam dunia kecantikan. Standar beauty juga dulu tuh sangat lebih sempit ya? Iya, sangat sempit dan brand-brand beauty juga dulu nggak banyak pemainnya gitu, terutama lokal ya. Tapi kalau aku lihat mungkin dari 15-10 tahun yang lalu karena kita juga udah mulai ada media sosial, semua orang udah bisa mulai mengekspresikan hobi mereka sendiri, termasuk beauty juga di platformnya mereka masing-masing. Akhirnya aku ngelihat dunia beauty ini sangat amat berkembang dalam 15-10 tahun lalu lah. Dan of course kalau dilihat sekarang ya ada banyak banget, ada 110 brand yang join Beauty Fest Asia tahun ini dan masih banyak banget brand juga lokal maupun luar di Indonesia yang benar-benar banyak banget peminatnya yang membuat aku percaya bahwa beauty industry it's only getting stronger gitu. Wow, jadi itu sebenarnya yang mungkin bisa menjadi trigger dari pertumbuhan industri kecantikan yang ada sekarang. Karena banyak sekali sekarang akses informasi seperti yang sudah dikatakan Mas William tadi yang bisa didapatkan dan beauty standard juga sudah semakin melebar pastinya. Kalau dari popbella.com sendiri ini kan aku yakin banyak sekali beauty enthusiast yang sangat terbantu dengan kehadiran popbella.com sebagai media digital yang memungkinkan mereka untuk bisa lebih explore lagi terkait dengan dunia beauty ini sendiri. Apa sih yang menjadi pencetus awal popbella.com ingin membuat ya udah deh kita bikin Beauty Fest Asia nih? Sebenarnya mirip yang tadi Mas William juga udah share ya, bahwa kita ingin jadi pusat untuk beauty brands, beauty creators dan beauty enthusiast itu untuk melebur jadi satu. Yes. Karena kita percaya yang namanya industri itu akan terus berkembang kalau kita juga turut mendukung terus gitu dari belakang. Jadi popbella.com kita ingin membersamai para beauty enthusiast, para beauty creators dan para beauty brands ini untuk terus bisa maju, untuk terus bisa berkreasi. Gimana caranya? Of course dengan mempersatukan semuanya dalam event seperti ini gitu. Oh, jadi sama tujuan awalnya ya, mempersatukan semuanya biar bisa ketemu langsung, dapat ide-ide baru lagi. Dan terkait dengan ide ini, aku juga bisa lihat karena udah beberapa kali menjadi bagian dari Beauty Fest Asia bahwa tahun ini Beauty Fest Asia hadir dengan lebih megah, konsepnya juga lebih fresh ya. Tadi Kak Judit juga udah sempat bilang kalau brand yang bergabung tuh jauh lebih banyak tentunya. Dan kita berharap beauty enthusiast yang datang juga nanti lebih senang dengan kehadiran tema Beauty Fest ini. Dan kita juga notice nih kalau tahun ini adalah era kolaborasi antara iStyle.id bersama dengan Beauty Fest Asia 2023. Dari Kak Judit sendiri mungkin bisa menceritakan latar belakang terkait dengan kolaborasi ini dan kenapa iStyle.id? Oke, jadi kalau dari popbella.com sendiri memang semangat kita adalah creativity and collaboration gitu. Jadi di manapun project yang kita lakukan kita berusaha untuk bisa berkolaborasi. Kayak tadi misalnya kita banyak berkolaborasi sama beauty brands, kita juga banyak berkolaborasi sama beauty creators, sama community popbella juga yaitu beauty enthusiast juga. Dan kita lihat iStyle.id ini adalah salah satu omnichannel ya Pak ya, omnichannel yang terbesar di Indonesia dengan banyak sekali brand-brand beauty yang kita lihat ini sangat amat diminati oleh popbella community juga gitu. That's why kita happy banget untuk welcome iStyle.id untuk jadi partnernya Beauty Fest Asia 2023 because we believe that kita punya semangat dan visi yang sama untuk beauty industry ke depannya. Oke, terima kasih banyak jawabannya Kak Judit. Sekarang aku mau ke Pak Steven nih. Kita udah tahu iStyle.id itu adalah sebuah, tadi udah dikatakan, sebuah platform digital, sebuah omnichannel yang benar-benar bisa memfasilitasi
para anak-anak muda yang ingin berbelanja kebutuhan mereka terutama untuk kebutuhan Korea-Korea nih karena banyak menjamur sekali sekarang ya Pak Steven. Nah kalau dari Pak Steven sendiri mungkin bisa menjelaskan sedikit lagi terkait dengan istyle.id dan apa sih kesamaan visi-visi yang dimiliki oleh istyle.id dengan popbella.com sehingga memutuskan bahwa kita akan jalan sama-sama di tahun ini. Oke, terima kasih. Ya memang dari awal kita hadir untuk memberikan satu kenyamanan berbelanja kepada customer Indonesia, khususnya untuk yang berhubungan dengan lifestyle. Kita hadir dengan banyak sekali produk-produk beauty dan sejak 2 tahun terakhir ini memang yang secara ininya naik banget antusiasmenya dan juga produk-produk yang bergabung juga cukup banyak. Nah, waktu kita bicara dengan Popbella waktu itu, kita lihat kita punya satu visi nih. Karena kita memang pengennya produk yang bisa dicari di iStyle itu ada produk yang origin, yang keasliannya yang kita bisa pertanggungjawabkan dan juga kita memberikan satu kenyamanan. Jadi mereka waktu belanja barang-barang beauty segala macam itu mereka bisa mungkin secara konsep aku di online tapi juga aku bisa mungkin masuk ke offline-nya, O2O-nya, aku bisa tes barangnya. Bisa ngelihat langsung ya. Ya langsung segala macam. Jadi itu memberikan satu experience yang berbeda di kita gitu. Nah makanya waktu kita lihat Popbella sangat besar di medianya, mereka tahu trennya seperti apa dan kami bisa mengumpulkan banyak sekali brand-brand yang di dalam satu platform. Jadi customer-nya bisa langsung berkolaborasi di situ. Jadi itu yang membuat kami di hari ini. Gitu. Jadi bisa jalan bareng tahun ini ya Pak Steven. Nah kalau istyle.id ini sendiri kan perusahaan e-commerce pertama loh Pak di Indonesia yang menawarkan konsep mall in mall. Bagaimana sih Pak sekarang kalau kita melihat tren pengguna istyle.id dalam mengkonsumsi produk kecantikan atau hal-hal yang berhubungan dengan fashion industry ataupun beauty industry? Ya memang kita sedikit berbeda dengan teman-teman di luar ya mengenai tentang platform. Kami pertama kali yang mencetuskan tentang mall in mall. Jadi memang di tempat kami hanya bekerja sama dengan yang punya brand. Kita tidak ada personal seller sebenarnya. Jadi dipastikan barang-barang yang ada di iStyle itu ada barang dari brandnya. Pasti dijaga keasliannya. Supaya para penggunanya juga lebih nyaman. Ya jadi nyaman dan aman. Betul. Jadi kalau ada apa-apa ya ini langsung dengan brandnya gitu kan. Nah sekarang kalau kita lihat trennya memang Korean Wave itu membawa banyak pengaruh sebenarnya. Akhirnya dunia fashion, beauty yang berhubungan langsung dengan Korea itu langsung kena impact. Betul. Jadi cukup banyak yang ke kita dan karena kita memang platformnya memang banyak barang Korea, kita kena impactnya cukup baik gitu. Nah itu dia, memang sih kita ketahui kalau semua yang berhubungan soal Korea akhirnya ini benar-benar sangat menjabur banget ya Pak Steven. Kemudian dari istyle.id menawarkan apa aja nih untuk para beauty enthusiast di luar sana? Kalau untuk acara kita hari ini sampai nanti Minggu kita banyak sekali acara yang bisa membuat teman-teman untuk berbelanja lebih baik. Dan ada beberapa brand yang kita juga bawa secara eksklusif ya, ada Skin Food di belakang, terus ada teman-teman di Laneige, Warsu semua ada di sini. Dan juga kalau kalian ke booth kita juga ada bawa voucher dan bahkan kita bisa sampai mengumpulkan sampai 5 juta rupiah. Voucher yang bisa kita bagikan kepada customer kita di Beauty Fest Asia ini. Ini saya waktu baca aja Pak apa yang bisa didapatkan oleh para beauty enthusiast, saya aja kayak boleh gak sih saya ikutan gitu ya saking gitu semangatnya ya. Jadi untuk para teman-teman media, teman-teman KOL benar-benar harus memanfaatkan semua yang ditawarkan oleh istyle.id di event Beauty Fest Asia 2023 ini. Terima kasih banyak Pak Steven. Terakhir mungkin untuk Mas William, kira-kira impact apa sih yang diharapkan oleh IDN Media dan juga popbella.com dengan adanya istyle.id Beauty Fest Asia 2023 ini Mas? Untuk impact sebenarnya spirit yang kita ingin angkat itu 2. The spirit of discovery and the spirit of exploration gitu. Jadi dari 3 stakeholders tadi, dari pertama beauty brand. Harapan kita dengan adanya ini beauty brand bisa mendiscover konsumen baru atau calon konsumen baru. Baik. Gitu. Beauty brand bisa mengeksplor produk SKU baru. Gitu. Karena kan zaman sekarang dibanding 5 tahun lalu beda ya. Dulu orang pakai lipstick, sekarang lip tint. Lip tint benar. Kadang-kadang malah udah no makeup gitu Mas William. Dulu orang pakai blush, sekarang pakai cheek tint. Nah benar, Mas William hafal loh. Dulu pakai pencil brow, sekarang brow cara. Iya benar. Banyak banget. Gitu. Nah itu exploration new SKU gitu. Itu bagi beauty brand. Nah bagi beauty creator, beauty expert,
bisa mendiscover fans baru, bertemu dengan sesama creator, sesama Betul. experts. Dan yang paling penting bagi beauty enthusiast ya atau konsumennya bisa mendiscover produk-produk kesayangan baru. Nah. Dan cara berbelanja yang tadi nyambung dengan kata-kata Pak Steven ya. Cara berbelanja yang menyenangkan. Ya, Di sini setuju. boleh, tapi lebih menyenangkan lagi kalau berbelanja online di istyle.id. Setuju, karena lebih nyaman, dapat experience-nya juga. Pokoknya banyak benefit yang bisa didapatkan oleh 3 stakeholder tersebut di istyle.id Beauty Fest Asia 2023. Jadi tepuk tangan sekali lagi dong. Baiklah kalau gitu, sekarang aku akan mengundang teman-teman media untuk bisa langsung bertanya ke 3 pembicara kita. Baik, kita sudah punya 1 penanya di sini. Boleh langsung diberikan mikrofonnya. Halo, selamat pagi, dengan Mbak siapa? Halo, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Desi dari Fortune Indonesia. Halo Mbak Desi, silahkan. Mau tanya nih ke Pak Steven ya. Ini kan tadi di-mention Korean Wave ini berpengaruh ke peningkatan produk penjualan kecantikan. Gimana sih Pak di iStyle perbandingannya brand Korea dengan lokal nih penjualannya gimana di 2 tahun terakhir, terus pas pandemi ada fenomena apa sih Pak? Kemudian ada strategi tertentu nggak untuk guide brand lokal? Satu lagi Pak, Ya. sekarang kan udah mulai melirik ke sustainable beauty ya. Yes. Kalau di iStyle sendiri tren kosmetik atau skincare vegan, brand-brand yang di iStyle nih udah banyak masuk atau belum? Terus antusiasme konsumennya gimana? Ada rencana kanal khusus nggak untuk brand beauty vegan ini? Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Desi, silakan Pak Steven. Wah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Bagus banget Bagus pertanyaannya. banget, ya. Kalau kita lihat hasil survei Harbolnas tahun lalu, memang secara beauty ada kenaikan sekitar 40% in term of volumenya 40% lebih kalau kita baca berita di IDEA ya. Nah, di kita sebenarnya tren ini juga signifikan. Selain produk-produk Korea yang ada di tempat kita juga ada beberapa brand-brand yang lokal. Ya, hari ini juga kita juga ada bawa satu yang Avoskin, itu juga produk lokal dan itu sangat besar di tempat kita juga. Jadi memang secara brand, apakah itu lokal maupun dari luar, khususnya dalam Korea, itu juga semua udah cukup align untuk kenaikan antusiasme teman-teman kita. Bonus demografi kita memang kan yang menengah ini kan kuat sekali ya. Nah itu juga sangat-sangat membantu. Nah pertanyaan yang terakhir itu yang menarik tentang sustainability. Saat ini kita bawa brand yang namanya Skin Food. Skin Food itu benar-benar vegan. Nggak ada kimianya, ini semua organik gitu ya. Dan itu memang kita brand yang menyiapkan makanan untuk kulit gitu ya. Jadi teman-teman di sini kalau mau langsung bisa ke Skin Food punya store, itu sangat menarik. Jadi kita memang mengarah ke sana untuk sustainability beauty. Ya, oke. Sekali lagi tujuannya memang di sini adalah supaya seluruh beauty enthusiast bisa mencoba langsung dan bisa discover tadi seperti yang Mas William bilang terkait dengan produk-produk yang mereka mungkin sudah lama mengincarnya atau penasaran gitu ya. Terima kasih atas pertanyaannya, mungkin 1 pertanyaan terakhir. Baik. Kami persilakan untuk bisa langsung mengajukan pertanyaan. Selamat pagi. Pagi, saya Dina dari IDN Times. Maaf, dengan Mbak siapa? Dina dari. Dina, baik silakan Mbak Dina. Untuk para beauty enthusiast di luar sana, promo atau penawaran spesial apa nih yang mungkin ditawarkan di iStyle Beauty Fest Asia 2023? Oke baik, terima kasih banyak Mbak Dina, mungkin bisa dibantu sama Kak Judith, nanti bisa dibantu sama Pak Steven juga. Ya, kalau kita hari ini ada beberapa games ya yang untuk yang datang ke tempat kita itu bisa kumpulin voucher dan maksimum voucher yang bisa dikumpulkan itu sampai 5 juta. Jadi teman-teman bisa langsung keliling di tempat-tempat kita dari booth depan sampai ke beberapa store kita itu sampai kita ada sampai 5 juta voucher untuk bisa kita belanjakan di iStyle sampai akhir minggu ini. Dan juga untuk teman-teman yang ada di beberapa kolaborasi dengan brand lain, itu bisa langsung dapat voucher langsung belanja di tempat ini. Nah untuk yang online-nya tentunya kita mengikuti yang harian kita. Kita tiap hari juga ada
flash sale di iStyle. Jadi langsung yang belum download iStyle-nya dan langsung bisa nikmati pengalaman berbelanja yang baru di iStyle.id. Ya. Kak Judit mau menambahkan atau Mas William? Ya silakan. Oke, mungkin itu udah banyak banget ya, Iya, dari betul. iStyle.id aja udah banyak banget. Kalau dari yang lain juga, jadi kita tuh juga ada 100 lebih brand hari ini dan diskonnya itu up to 75%. Dan yang menarik juga adalah kita ada daily raffle. Jadi setiap teman-teman belanja minimal 100.000, teman-teman bisa menukarkan struk belanja dengan kupon raffle yang bisa diundi untuk mendapatkan banyak banget prize daily raffle. Salah satunya grand prize-nya adalah Balenciaga bag. Gitu. Wow. Jadi jangan lupa kalau udah belanja, struknya jangan dibuang. Betul. Ditukerin sama raffle kupon ya guys. Nah itu dia, jadi pokoknya kalau aku mau jelasin sebenarnya banyak banget, aku gatel banget nih pengen jelasin apa aja yang bisa kalian dapatkan. Tapi intinya adalah harus ikutin acara ini full karena banyak banget yang bisa didapatkan oleh seluruh beauty enthusiast. Baiklah, itu tadi sekaligus menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi press conference ini. Menarik sekali seperti tadi sudah kita dengarkan bincang-bincang bersama dengan Pak Steven, Kak Judit dan juga Mas William. Yang pasti kita ketahui bersama bahwa potensi industri kecantikan di Indonesia itu benar-benar akan terus berkembang pesat dan butuh kolaborasi untuk bisa membuatnya lebih optimal lagi. Kalau begitu boleh kasih aplaus yang meriah untuk 3 narasumber kami.